Oke, selamat datang kembali di Recap Capitalis episode ke-37. Sekitar 1 bulan kita nggak ada Recap Capitalis Reveals karena untuk di akhir pekan kemarin gue sempat ada kesibukan yang lain. Baru kali ini sempat update lagi untuk Recap Capitalis Reveals di episode ke-37. Kali ini gue akan membahas mengenai ISG. Apakah akan berpeluang naik lagi di bulan November setelah di bulan Oktober kemarin itu sempat naik sekitar 5% ya. Di bulan November ini kayak gimana? Untuk yang pertama kita mungkin bahas terlebih dahulu dari statistik ISG selama bulan November sejak tahun 2010. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ISG itu di bulan November sejak tahun 2010 sampai 2019 itu selalu turun. Unfortunately atau sayang sekali ini di ISG di bulan November selalu turun, hampir selalu turun, di mana naik hanya 2 kali yakni di tahun 2014 dan di 2018 yang lalu. Dan di dua pilpres itu ketika 2012 ketika Barack Obama naik ya, mempertahankan kedudukannya sebagai presiden Amerika Serikat, itu ISG juga turun 1,7%, dan pada saat Donald Trump naik menjadi presiden, ISG minus 5%, jauh sekali jatuhnya untuk ISG. Dan di tahun 2017 hanya minus 0,9, 2018 berhasil bounce back di bulan November 3,8% naiknya, dan di 2019 kembali minus 3,5%. Nah, bagaimana dengan di 2020 kali ini? Untuk di tahun 2020 kita akan membahasnya dari sisi teknikal ya. Kita coba lihat dari sisi teknikal apa. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal, kenaikan ISG kemarin ini kan sudah hampir mencapai 4% ya kira-kira, untuk hampir 5%-an lah untuk selama 2 hari terakhir, 5,4, kira-kira sekitar 4,4% ya naiknya untuk ISG dari 2 hari yang lalu gitu. Kalau dari awal bulan naiknya sekitar 4%. Dan sebenarnya ISG itu sudah mau mendekati area resistennya di kisaran harga 5.382 ya di resisten ini. Dan stokastiknya juga sudah overbought kalau gue lihat di sini, udah jenuh beli, dan kalaupun berhasil mengalami kenaikan kemungkinan hanya mencapai di 5.382, kemudian mengalami koreksi. Nah, koreksi yang dialami ISG di fase ini justru bagus ya kalau gue perhatiin, karena setelah kenaikan yang cukup signifikan selama 2 hari terakhir, maka ISG perlu cooling down terlebih dahulu untuk melanjutkan penguatannya, dan itu sebenarnya bagus. Kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk resisten di 5.380 cukup valid ya. Kalau kita lihat di mingguannya juga hampir sama 5.382, dan untuk selanjutnya perkiraan gue sendiri sih kemungkinan ISG di 5.684. Ini setelah mungkin ISG akan koreksi terlebih dahulu ke 5.200, kemudian bounce back lagi ke 5.382 dan melanjutkan kenaikannya di kisaran harga 5.600. Itu skenarionya sih kalau menurut gue seperti itu. Dan memang dari beberapa hari yang lalu kan gue sama Sigma juga di Recap Capitalis yang episode reguler juga udah bilang bahwa kemungkinan IHSG ini kemungkinan kecil akan mengalami penurunan yang signifikan, dan justru malah akan melanjutkan penguatan. Tapi kalau kita lihat secara statistik di November, malah ISG itu kelihatannya akan turun. Jadi gimana nih kesimpulannya? Kalau kesimpulan berdasarkan statistik seperti yang udah gue tweet di Twitter Rakyat Kapitalis, kemungkinan ISG akan mengalami koreksi tipis. Tapi based on dari kejadian yang nyata, kejadian yang teraktual, maka bisa aja ISG berpulang untuk naik tipis untuk di bulan November kali ini. Gue kurang tahu range-nya di berapa. Kemungkinan besar sih ISG nggak jauh-jauh dari 5.200 sampai 5.400-an sih kalau menurut gue. Jadi ya semoga aja prediksi gue benar sehingga ISG itu bisa terus melanjutkan penguatannya ke 5.684 sampai dengan akhir tahun nanti. Dan ngomong-ngomong soal ISG yang udah naik, gimana perkembangan dari portofolio pribadi gue? Kalau dari portofolio pribadi gue sih ya untungnya ya alhamdulillah juga ikut naik juga, dengan BRI ini naiknya 11%, tapi IMAS masih turun 1,5%, BCA naik 9%, CEPI naik 7%, dan Mayora sama Emior itu minus 1,37%. Sahamnya sekitar 98,6%, dan kasnya hanya tinggal 1,4%. Kemungkinan nanti di hari Senin ada saham-saham yang akan gue jual ya.
Kalau misalnya koreksi mungkin, tapi gue nggak jual saham BRI, BCA itu gue nggak jual, tapi juga jual saham-saham yang lainnya yang kemungkinan performnya udah nggak bagus lagi ke depannya, kemungkinan penguatannya tidak sekuat beberapa hari yang lalu, jadi gue akan jual. Dan kalau lihat performance dari portofolio pribadi gue, untuk bulanan gue kalah dari ISG. ISG itu naiknya 6,73%, sedangkan gue hanya naik 4,82%. Year to date, tapi masih agak jauh. Untuk gue masih unggul. Di mana portofolio gue cuma minus 4,09, ISG minus 15,3%. Dan sejak November 2019, portofolio gue minus 2,2% dan ISG minus 12,94%. Jadi overall masih cukup bagus dan gue harapkan gap antara portofolio gue dan ISG terus menjauh lagi seperti yang udah gue alami di bulan Agustus kemarin ya. Itu sangat bagus banget, di mana gue sempat plus 1,44%. Ya sayangnya ISG mengalami penurunan dan portofolio gue juga turun. Jadi untuk prediksi dari ISG, kemungkinan ISG masih akan melanjutkan penguatannya ya, untuk nggak minggu depan maksudnya. Setelah nanti ISG mengalami koreksi di minggu depan, kemungkinan ISG akan kembali rebound kita balik ke chart lagi ya. Jadi skenario-nya itu ISG nanti di minggu depan kemungkinan akan turun ke kisaran harga 5.200-an, kemudian dia akan mengetes resisten lagi 5.382 untuk minggu ketiga November. Untuk minggu ketiga November itu ya di tanggal 16 sampai 20. Kemudian di minggu terakhir itu mudah-mudahan sih bisa nembus dari 5.382 ya, mudah-mudahan bisa naik lagi ke area 5.684 dan mudah-mudahan berlanjut terus sampai Desember. Soalnya Desember kita akan ada ada episode khusus lagi di Rakyat Kapitalis yang episode reguler, nantikan aja episode spesialnya seperti apa. Dan mungkin itu dulu dari gua untuk dari komposisi perkembangan portofolio pribadi gua, kemudian prediksi ISG seperti apa, udah gua bahas di sini. Kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan minggu depan gue bisa ada siaran lagi untuk Rakyat Kapitalis Reveals. Mudah-mudahan gak ada kesibukan. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Gua Farhan, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Bye-bye.